kita ini harus menjadi ujung tombak kita ini. Kalau kita sendiri tidak mau memperhatikan pandita kita, ya jangan salahkan pandita kita juga. Disuruh minta pelayanan, saya kan kerja sosial, Romo. Ya, kan? Waktu saya cuma segini aja. Iya, iya. Semangat pagi, Romo Amin, Romo Henry Gunawan Chandra, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya, ini harus lengkap salamnya. Ya. Yang hadir di sini 2 ketua nih. Tapi sepertinya yang satu yang lebih tua nih, Ya. yang sudah meninggalkan dunia hitam. Bercanda. Ya, ini bicara tentang lingkungan pandita. Pandita itu ada yang mengartikan sebagai pandito, orang bijaksana. Tapi mungkin perlu ada penjelasan. Mungkin ada yang belum tahu peran pandita. Sebetulnya apa sih peran pandita? Terutama dalam organisasi. Apakah organisasi perlu pandita atau dalam organisasi semua isinya pandita nih? Kalau di dalam Majelis Budayana Indonesia. Siapa dulu? Nah, silakan. Silakan. Oke, kalau istilah pandita betul seperti tadi Pak Krisno tadi sampaikan. Bro aja bro. Bro Biar Krisno lebih tadi mudah, sampaikan ya. Ini tadi udah menyinggung-nyinggung soal ini nih, putih-putih nih. Ya. Kalau untuk memang istilah arti dari pandita itu kan seperti tadi orang bijaksana. Tapi kalau untuk di kita, di organisasi di Keluarga Budaya Indonesia, di Majelis Budaya Indonesia, pandita itu sendiri adalah gelar fungsional. Gelar fungsional. Jadi gelar fungsional yang diberikan oleh Sangha, Sagin dalam hal ini kepada para upasaka-upasika yang dianggap layak lah dan mampu, punya capability lah, punya kompetensi untuk bisa membantu dalam pelayanan Dharma, seperti itu. Jadi memang tidak dalam tanda kutip tidak semuanya yang seperti orang bijaksana seperti itu kan. Yeah. Dan kalau di luar negeri kan memang pandita ini kan juga seperti gelar ya, gelar untuk para sarjana-sarjana kan ya, pandit-pandit itu yang S1, S2, S3-nya yang agama Buddha. Nah, kalau di kita itu kan sebetulnya sarjana-sarjana agama Buddha itu yang harusnya ikut STAB atau STAB ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau di kita secara umum ya, pandita itu adalah gelar fungsional itu. Jadi tidak semuanya yang melalui jalur yang resmi seperti itu. Oh, oke. Tapi boleh nggak kalau umat biasa punya target dapat gelar pandita? Target kalau ini kan kita dijadikan sebagai target gelar tadi kan, mencapai. Oh iya bisa. Itu boleh. Kan aspirasi ya. Yeah. Jadi memang di kita itu ada beberapa jenjang. Ya, di kepanitaan kita itu ada 3 jenjang. Dimulai dari yang namanya upasaka anupandita, UAP ya. UAP ya. Jadi untuk para upasaka-upasika ini yang memang sudah ada ketertarikan atau mungkin dilihat gitu ya, ada yang melihatnya itu mungkin sanghanya yang melihat, masuk radar ya. Ya masuk radar. Atau pengurus-pengurus MBI-nya yang ngelihat gitu kan, atau para pandita-panditanya yang ngelihat, oh ini cocok nih diregenerasi untuk membantu seperti itu kan. Nah, mereka ini yang diseleksi untuk masuk ke tetap ada proses seleksi. Ada proses seleksi. Ada jalur pendidikannya dulu, pelatihannya dulu, kemudian mereka masuk ke dalam lah seperti itu. Tapi kalau mereka sendiri yang punya niat untuk masuk lebih bagus lagi kan, jadi tekadnya lebih kuat gitu kan daripada ditunjuk-tunjuk. Dipaksa ya, didorong. Nah, kalau untuk Romo Amin sendiri, kenapa harus ada kopsnya nih? Ya, saya pikir ini kalau saya mungkin akan sedikit membahas dalam sisi organisasinya ya. Yeah. Karena pandita ini kalau kita lihat di tetangga kita, majelis agama lain itu, justru di majelis itu isinya adalah anggotanya adalah pandita-pandita. Nah, sedangkan di MBI Majelis Budaya Indonesia tidak hanya terdiri dari pandita saja. Jadi pandita itu adalah bagian penting dari Majelis Budaya Indonesia. Jadi secara de jure itu pandita ini ada di dalam Majelis Budaya Indonesia. Jadi penting sekali, dan kenapa itu dikatakan penting? Karena dalam tugas pelayanan ke umat, sentuhannya ke akar rumput ini
akan sangat tergantung dari pandita ini. Maka dibutuhkanlah Kops Pandita. Seperti saya sampaikan tadi, bahkan di salah satu majelis yang agama budaya lain ini, istrinya adalah pandita saja. Tetapi karena MBI ini punya cita-cita yang lebih besar, supaya bisa mengakar sampai ke akar rumput, yaitu anggotanya adalah umat, maka MBI ini memiliki pandita dan juga umat awam. Nah, penting sekali karena pandita ini, karena dalam pengamatan saya sendiri itu selama puluhan tahun aktif di organisasi MBI kita ini, saya melihat itu pandita ini adalah sangat penting sekali untuk kita kedepankan, karena menjadi seorang pengurus, bahkan pengurus terasnya MBI itu masa jabatannya hanya 5 tahun. Setelah selesai dia bisa menjabat lagi atau tidak. Tetapi kalau sudah menjadi seorang pandita itu jabatannya melekat seumur hidup kalau tidak ada kejadian luar biasa. Misalnya, tidak ada pelanggaran ya? Tidak ada pelanggaran, atau mungkin dia secara hati nurani tidak menjadi pandita lagi, dia mau mengundurkan diri. Sejauh itu tidak ada. Maka ini ada bagian dari majelis atau MBI kita ini dalam masa tugas. Nah, kita sering sekali mendengar bahwa sentuhan majelis terhadap umat itu di mana. Nah, inilah kenapa pandita ini sangat penting sekali, makanya sampai kita ini menekankan bahwa mengembangkan pandita di Majelis Budaya ini sangat penting sekali. Demikian penjelasan sedikit dari organisasi Bro Kresno. Ya, sehingga itu yang diperlukan Kops untuk dapat menghimpun ya. Betul, betul. Karena kalau pandita itu tidak ada struktur komando yang jelas, maka pandita ini juga manusia biasa, karena kita sudah berkecimpung di dunia organisasi kita ini, kita banyak melihat bahwa pandita kita juga dari berbagai latar belakang, sehingga ada juga yang mungkin memang betul-betul melakukan pelayanan, tetapi ada juga yang sedikit-sedikit ada kekurangan, dan di mana ini perlu dibenahin. Nah, kalau tidak ada struktur komandonya yang jelas, tidak ada aturan main yang jelas, maka pandita ini bisa tanda kutip itu menjadi keluar dari jalur yang kita maksudkan ini. Makanya butuh Kops Pandita yang jelas-jelas mengatur. Walaupun pandita itu punya kapabilitas yang di atas rata-rata, tapi jika memang melakukan pelanggaran bisa saja dikeluarkan ya. Bisa. Nah, itu karena kita belakangan ini mungkin setelah dapat peringatan segala macam, tapi masih bandel tanda kutip ini. Aturan mainnya kita sempurnakan terus itu, dan kita sudah memiliki buku pedoman pandita ini, di mana di dalamnya ini mengatur ada peraturan ringan, peraturan sedang, bahkan peraturan berat. Maka kalau ada pandita kita yang melakukan pelanggaran berat itu ya bisa dicopot kepanditaan itu. Nah, ini hal yang sangat baik sekali. Makanya hari ini mungkin kita bicara juga ada reward dan punishment yang kita akan terapin ini, karena dalam menjalankan organisasi, terutama Kops Pandita ini memang harus ada aturan mainnya. Kalau tidak ada aturan main, nanti setiap orang bisa memiliki aturan main sendiri, maka akan sulit sekali nih. Iya, seperti kita kalau nonton di Avenger ya, itu ada Tony Stark ini kan yang cukup bandel. Kalau si Nick Fury nggak tegas, ini kan bisa berantakan. Betul. Iya. Berarti di sini Romo Amin sebagai Nick Fury-nya ya. Yang menyatukan semua kekuatan jadi satu dan menjaga supaya ini harmonis kan ya. Betul. Mungkin Bro Kresno ini masih belum memiliki waktu untuk berkeliling di Indonesia ya. Kalau Pak Ci ataupun Akyong ini, panggilan suka panggil Akyong aja, atau Romo Hendri ini, jam terbangnya ini bahkan mungkin ke daerah ini melebihi saya belakangan ini, sehingga kita bisa tahu betul-betul bagaimana tidak mudahnya, saya nggak mengatakan sulit ya, tapi tidak mudahnya ini bisa mengatur pandita yang dari level yang katakanlah mohon maaf latar belakang seorang petani, seorang buruh segala macam, sampai seorang pandita yang bergerak mungkin ada yang S2 atau mungkin doktor S3. Jadi variasinya mungkin memang cukup variatif, sehingga dibutuhkan satu kekuatan manajemen lah untuk mengatur
teman-teman pandita kita ini. Dari yang berbagai level ya. Betul. Nah, lain kalau kita di profesional di tempat kerjaan kita udah jelas. Tapi kalau di pandita ini memang tidak mudah, sentuhannya juga harus berbeda dan yang satu yang mengingatkan bisa mengikatkan kita ini adalah memang pandita ini umumnya sudah terpilih karena melalui seleksi ya, terutama belakangan ini di mana aturan mainnya sudah jelas. Mungkin dulu kalau kita flashback sedikit ini, di mana di satu tempat kalau diketemukan orang yang dianggap bijaksana atau yang dituakan ini, maka Sangga Agung Indonesia dalam hal ini pada saat itu bisa mengangkat langsung mengangkat, dan itu tidak ada satu prosedur yang tanda kutip rekomendasi ya. Karena waktu itu mungkin sikon lah situasi dan kondisi, tapi itu kan tidak bisa berlangsung terus menerus. Nah sekarang ini kita benahin. Makanya tadi ada usulan ya. Ya, dan itu memang menjadi wewenang penuh dari Majelis Budaya Indonesia yang dalam arti ini menjaga di akar rumput ini dan bisa tahu latar belakang seorang itu seperti apa sehingga bisa direkomendasikan menjadi seorang pandita. Ya. Beberapa waktu lalu podcast kita ini diisi oleh salah satu pandita yang cukup senior dari Lampung, Romo Krishna Premadasa. Nah mungkin Romo Henry bisa menggambarkan sekali lagi sepak terjang pandita nih yang idealnya dan yang mungkin sudah berjalan dan bisa dijadikan sebagai satu figur supaya yang menonton kita atau mendengar kita ini tahu gitu loh. Peran serta peranan pandita di keluarga budaya Indonesia. Baik, kalau pandita itu kan sebetulnya kita bagi menjadi dua kelompok besar lah ya. Yang satu pandita Dharma Duta, yang satu lagi pandita Lokapalasraya. Nah, kalau kita cerita spesialisasi, ada beberapa tempat di beberapa daerah, mungkin juga seperti di Jakarta ini ya, yang sudah bisa sedikit mengarah ke spesialisasi. Jadi artinya ada memang kelompok-kelompok atau pandita-pandita yang memang lebih suka pelayanan duka saja, ada pelayanan suka saja, misalnya perkawinan dan pemberkatan gitu ya. Ada yang memang khusus ke Dharma Duta saja, ada yang senangnya meditasi saja, ada yang Dharma Acarya yang ngajar aja, ada. Jadi sudah terkelompok seperti itu dan mereka memang spesial ke situ. Tapi sebagian besar di seluruh Indonesia mau tidak mau semuanya pandita itu harus bisa melengkap dua-duanya, melengkap semuanya termasuk urusan perkawinan, kematian, sembahyang orang sakit, pemberkatan rumah dan lain sebagainya, plus juga sekalian sharing Dharma Duta itu sendiri karena keterbatasan kan, dan juga dengan semua keterbatasan yang pandita ini miliki ya, seperti tadi kan beberapa level tadi betul kan? dengan segala keterbatasan mungkin mereka belum diajarkan public speaking tapi harus bisa belajar otodidak jadinya otodidak gitu kan. Nah itulah makanya kita sadari itu, makanya kita perlu untuk terus menerus upgrading para pandita kita ini kan. Jadi bukan hanya itu yang pentingnya adanya kops ya, jadi bisa turut menumbuh kembangkannya. Iya betul. Jadi kalau di lembaga kepanitaan ini kan satu bagian dari MBI yang besar ya. MBI kan punya lembaga-lembaga lain seperti tadi sudah dijelaskan. Memang mungkin awalnya dulu waktu kita kalau kita flashback ke PUUI kemudian menjadi Muabi dan seterusnya, itu kan sempat menjadi majelisnya hanya upasaka pandita saja gitu kan. Tapi kan itu kan berkembang. Sudah zamannya berubah lah seperti itu ya. Yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Amin bahwa ada majelis lain yang hanya pandita saja, secara nama iya, tapi secara ini mungkin juga enggak. Seperti beberapa yang majelis lain kan juga berubah ya dari tadi namanya majelis pandita menjadi majelis agama Buddha gitu kan. Jadi memang mereka pun menyesuaikan lah. Karena memang kalau di kita ini ya uniknya di Budayana ini dari Sukong itu kita selalu diingatkan bahwa kita ini upasaka. Makanya kita ada U-nya di depannya. Kita ada UAP, UP, MUP, selalu ada upasakanya. Kalau di teman-teman kita di majelis yang lain kan sudah langsung pandita muda, pandita madya, gitu-gitu ya. Nah, kita ini selalu diingatkan bahwa di dalam komunitas Buddhis itu kan memang cuma ada 4 ya. Yang bikuni, upasaka. Jadi kita ini upasaka dengan fungsi yang tadi, dengan fungsi sebagai pandita yang bisa
melayani, membantu tugas sangha gitu ya. Kita melakukan pelayanan yang ya karena kita sadari jumlah anggota sangga kita terbatas. Kita mau bilang dari dulu sampai sekarang juga tetap aja terbatas gitu loh, naik turun dulu mungkin sekarang mungkin mendingan lah ya, sudah 130 lebih, tapi 130 lebih itu kan juga terbatas dengan jumlah wihara kita yang di Budayana sendiri aja sudah hampir 600 wihara 600 kan wihara, yang di bawah kita kan, itu 150 lah kita bilang, itu pun baru 1/4 gitu kan. Kalau satu biku membelah jadi 4 baru bisa cukup melayani. Tapi kan kenyataannya kan sekarang biku tersebut tidak. Harus punya abinya ya. Nggak, dan sekarang kenyataannya adalah para biku ini kan juga punya kecenderungan untuk berkomunitas. Sesuai dengan namanya lah ya, Sangha itu kan sebetulnya komunitas. Jadi mereka itu juga sekarang sudah polisinya, kebijakan dari pimpinan Sagin itu sudah tidak lagi menempatkan satu biku di satu wihara. Jadi beberapa biku ini dikumpulkan di dalam satu wihara yang besar, sehingga mereka bisa berkelompok, belajar bersama. Pada saat kegiatan-kegiatan tertentu baru mereka disebar, seperti itu. Jadi tidak lagi satu biku stay di satu wihara. Ya saya nggak tahu persisnya ya, plus minusnya mungkin perlu dikaji ulang lah ya, yang mana lebih banyak plusnya, mana yang lebih banyak minusnya gitu kan. Karena tanpa adanya biku-biku di wihara-wihara itu juga jadi bermasalah juga sebetulnya. Tapi kalau kita melihat pengalaman dari beberapa tahun kejadian memang dengan mereka masing-masing ada di wihara sendiri-sendiri, tidak kuat secara ini kan, individu-individunya jadi tidak kuat. Ya seperti sapu lidi, kalau satu-satu gampang dipatahkan. Betul. Nah sehingga itulah mungkin sekarang. Jadi kebutuhan akan pandita ini jadi makin besar. Nah, jumlah pandita di Keluarga Budaya Indonesia atau MBI ini berapa nih? Nah, kalau itu, tadi 600 wihara, 150 sangga, panditanya ada berapa nih? Jadi kalau jumlah pandita kita itu mungkin hampir 10 kali lipatnya dari biku. Wah. Jadi jumlah kita yang tercatat itu 1.241. Ini tidak termasuk UAP. Ya, UAP itu sudah ada 320 sekian lah. Wow. Yang sudah dari 5 tahun terakhir ini ya, periode ini kan kita ada pelatihan itu, jadi sudah tumbuh. Ya, terakhir saya lihat yang dari media Jawa Barat itu cukup banyak. Ya. Dari Lampung kalau tidak salah juga cukup banyak. Betul. Jadi itu yang sudah diangkat menjadi UAP, kurang lebih 300 lebih lah. Nah, apakah cukup nih dengan pandita yang 1.241, 320 UAP untuk dapat melayani wihara-wihara? Atau MBI punya target untuk jumlah tertentu nih? Dalam podcast seperti ini saya juga ingin berbicara sesuatu yang apa adanya ini, sehingga kita semua nanti yang memperhatikan ataupun melihat podcast ini bisa memiliki satu pandangan yang baik, kemudian informasi yang baik. Memang pandita kita tercatat yang 1.241, tetapi harus kita akui bahwa ini sebagian di antara para pandita ini ada banyak yang sepuh sudah. Banyak yang sepuh, kemudian karena memang penunjukan sebagai seorang pandita dilakukan bisa 20, 30, bahkan 40 tahun yang lalu. Sehingga pada saat kondisi seperti sekarang ini, mereka ini juga karena faktor alam, faktor usia ini, sehingga kemampuan melaksanakan tugas ini juga menurun. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri ada sebagian juga yang pandita yang harusnya cukup produktif itu, tanda kutip itu, kurang melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan atau ketua umum MBI ini mengharapkan para pandita yang sudah didiksa dengan baik oleh Sang Agung Indonesia itu bisa mengemban tugas dengan baik, karena pandita itu adalah satu gelar yang sangat terhormat. Bahkan saya melihat ini banyak umat-umat kita yang di daerah, bahkan di pusat kota sekalipun ini melihat ataupun menempatkan pandita kita ini di posisi yang sangat baik. Ya, kita ini harus mensyukuri bahwa umat kita ini setelah sangga, pandita mendapatkan tempat yang baik. Ya, tetapi sebaliknya ini juga pandita-pandita ini kita mengharapkan ini
bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena panggilan menjadi seorang pandita ini tentunya tidak datang dalam semalam. Apalagi sekarang ini kita sudah ada namanya UAP, Upasaka Anupandita kita ini yang jumlahnya tadi sudah sampai 320-an ini. Dan secara pribadi maupun sebagai seorang pimpinan organisasi ini, saya terus terang ini sangat berterima kasih dan sangat senang. Karena banyak di antara kita, teman-teman yang kita lihat, jangankan jauh-jauh lah di lingkungan Jakarta kita ini, yang seharusnya kita melihat orang tersebut itu sudah pantas untuk diajukan sebagai pandita. Mereka pada belum siap, belum mau. Nah ini yang juga menjadi catatan buat kita. Nah, tetapi sebaliknya ini banyak di daerah ini yang kita lihat punya antusias yang tinggi ini. Nah ini merupakan satu informasi ataupun satu berita yang sangat baik sekali. Nah, memberikan semangat buat kita. Mengenai pertanyaan dari Saudara Kresno, apakah cukup atau tidak? Saya pikir ini pandita kita ini harus memiliki jumlah yang cukup banyak. Karena kalau dikatakan umat Buddha yang ada di Indonesia, khususnya untuk Budayana ini kita mencoba mengkalkulasi umat kita ini mungkin mencapai sekitar 200 sampai 500 ribu karena belum ada data yang jelas, tetapi kami mengidentifikasikan seperti itu. Andai kata kalau satu pandita bisa melayani 50 lah, katakanlah 50 itu anggapnya 500 ribu, berarti kita 10.000 pandita, ya kan? Nah itu baru 1/10-nya. Ya, baru 1/10-nya kan. Nah, kalau 1 banding 5, karena umat Buddha kita sekarang semakin lama juga semakin kritis ya. Saya beragama Buddha ini apa sih sentuhan dari majelis khususnya ini? Karena orang dengan berbagai latar belakang, karena hidup ini kita tidak bisa pungkiri ada beberapa momen yang memang pandita ini harus hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya pada saat seorang pasangan muda melahirkan anaknya ini, itu momen yang bagus seorang pandita ini bisa melakukan pelayanan, ya kan? Nah, untuk menguatkan iman, keyakinan dari seorang umat Buddha kan. Nah, kita bayangkan berapa banyak pasangan muda yang melahirkan tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan itu. Nah, umat pandita kita ini harusnya hadir, ya kan? Nah, singkat cerita yang paling mudah dan kita mudah untuk bisa mencerna adalah pada saat pasangan muda akan menikah. Nah, menikah ini kan secara Buddhis ini harus dilakukan oleh seorang pandita, bukan seorang biku yang bisa menikahkan, tapi seorang pandita menikahkan. Nah, pandita itu hadir di tengah mereka kan. Nah, kemudian berangkat lagi pada saat sakit. Nah, sakit ini momen yang sangat kritis sekali. Kalau umat Buddha ataupun majelis kita ini atau pandita kita tidak melakukan pelayanan tepat, ya jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Kemudian ada yang mengeluh pada saat saya lagi ditimpa kesusahan, kemana pandita-pandita kita, kemana pelayanan dari agama Buddha? Karena ingat majelis kita atau Majelis Buddha Indonesia adalah satu organisasi yang sangat penting yang berada di tengah-tengah masyarakat yang turut di dalam sistem dalam mempertahankan dan memajukan Buddha Dharma. Nah, pada saat sakit kita sadar, dan terakhir pada saat meninggal. Nah, meninggal ini tidak ujuk-ujuk orang kemudian dikremasi ataupun dikebumikan. Prosesnya ada. Nah, kalau itu diharapin sangga untuk bisa berpartisipasi, saya pikir ini akan menjadi sulit sekali. Maka pandita ini harus turun di lapangan. Saya masih ingat, bahkan saya masih muda, saya muda-mudi, kira-kira tahun 90 berarti 33 tahun yang lalu. Saya masih sebagai seorang mahasiswa udah mimpin upacara kematian. Walaupun itu saya bukan seorang pandita kan, seorang muda-mudi ada di Jogja kuliah, tetapi saya ingat ada minimal 2 atau 3 kali. Karena saya nggak bisa liamkeng, saya bacain parita aja. Karena kondisi di lapangan seperti itu. Nah, pihak keluarga pun nggak bisa banyak mengeluh. Ya, agama budaya pelayanan seperti ini, makanya pandita ini sangat dibutuhkan selain kuantitas juga kualitas. Nah, kualitas ini juga belakangan ini kita harus perhatikan. Karena kalau kita nggak benahi, ya umat Buddha kita akan melihat wajahnya agama Buddha kita ini ya representatif dari pandita kita. Makanya ini tugas yang tidak mudah. Ya, kira-kira
penjelasan seperti itu. Ya, kan yang mungkin nyambung yang tadi. boleh. Ya, kalau misalnya tadi pengalaman yang di Jogja itu kan ya, kalau muda-mudi itu kan karena kekurangan kan. Jadi kalau yang datang mimpin doa itu muda-mudi dengan apa adanya, beda kalau yang datang itu dengan berseragam, dengan menggunakan ini atribut panditanya kan. Pasti ya walaupun kita nggak bisa bilang yang muda-mudi itu atau yang umat awam itu kalah Tidak kualitasnya, nggak bisa bilang begitu. Tapi dengan korps ini, dengan pakaiannya, dengan komplit seperti ini, dengan selendang itu minimal mencitrakan atau menciptakan aura yang berbeda lah. Ya, dan itu juga justru merupakan apresiasi kepada keluarga Betul, mendiang. Ya. Betul. Ya seperti itu. Ya, ini yang perlu ditingkatkan karena terkadang ada yang penting saya berbuat baik, mau jadi apapun saya nggak perlu. Ya. Mereka punya kemampuan, public Betul. speaking yang bagus, pengetahuan dharma yang baik. Tapi mereka buat apa saya bergabung? Toh sama saja, kalau diundang saya pasti diundang kok, bisa Dharma Duta atau Duta Dharma. Ya. Kalau disuruh baca parita saya juga bisa. Nah, tapi mungkin perbedaannya di situ. Betul. Ya. Ada apresiasi jika tergabung dalam korps, dan ini apresiasi ini bukan untuk diri kita atau diri pandita itu, tapi untuk keluarga ya. Juga untuk keluarga ya. Ya. Betul. Nah, ini panditanya ini dibayar nggak atau full time? Profesional. Nah, Kalau untuk itu sampai saat ini kita belum mampu ya sampai Ya. kita memang punya cita-cita sebetulnya ke arah situ gitu kan, melihat Jadi membandingkan fokus. dengan tetangga ini pengertiannya tetangga yang agama lain ya. Ya. Kalau yang di majelis-majelis lain rasanya belum ada juga sih, belum ada yang sampai seperti itu ya. Saya nggak tahu perkembangannya apakah sudah ada atau belum ya. Tapi di kita minimal di Budayana itu belum sampai sepenuhnya semua bisa diarahkan seperti itu. Tapi di beberapa provinsi di mana MBI-nya cukup kuat ya. Jadi beberapa para pandita yang dianggap cocok itu sudah dicoba untuk dijadikan pandita profesional. Ya, agar walaupun dalam jumlah yang tidak banyak lah ya, ya. supaya kan terfokus ya pada saat pelayanan. Ya, Karena kan ya. orang meninggal, orang sakit ini tidak ada rencana. Kalau yang menikah bisa rencana nih, bisa Betul, pasang planning jadwal. lama. Iya. Kalau sakit meninggal, tahu, wah dipanggil. Itu Panditanya mana? namanya si Matupang itu. Siang malam tunggu panggilan. Iya, dan mungkin juga jadi satu resistensi ya, kalau saya jadi pandita kan sosial. Terus tadi karena ada aturan ditegur. Wah, udah kerja sosial ditegur. Buat apa saya bergabung, mendingan saya keluar. Itu memang menjadi barrier ataupun tantangan buat kita semua. Sebelum mungkin dijelasin ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa dalam menjalankan organisasi khususnya MBI kita ini, sebenarnya setiap kali ada kesempatan saya keliling ke daerah, terutama ke MBI di daerah-daerah kantong-kantong Budayana yang cukup kuat dan secara pendanaan secara keuangan juga cukup baik. Saya sudah menyampaikan supaya MBI setempat itu khususnya di provinsi ini memiliki minimal 1 bahkan 2 orang pandita profesional yang tentunya kita berharap, mohon maaf, apresiasi buat mereka ini harus di atas rata-rata. Ya. Karena kita tidak bisa juga memakai sistem seperti dulu lagi. Semua kerja sosial seperti tadi yang Saudara Pak Kresno sampaikan ini. Orang meninggal, orang sakit kan nggak bisa menunggu waktu. Tapi pada saat kita membutuhkan tenaga pandita, karena dia ada tugas sebagai profesional kerja di perusahaannya, atau dia sebagai pebisnis, ataupun dia sebagai petani, dia ada yang mesti dikerjakan dulu. Sehingga pada saat dia mau tunggu dia free, orangnya mungkin sudah pindah alam. Atau mungkin sudah kesulitan. Nah, inilah yang saya tekankan, kalau MBI mau maju, senang nggak senang, bisa atau tidak, itu harus diusahakan. Dan dikatakan, saya ingin juga mengkritisi, saya juga penggunaan kesempatan ini juga menyampaikan. Saya sering sekali melihat bahwa satu daerah ini kalau mencari dana untuk membangun wihara, atau membangun satu tempat ataupun apa-apa itu bisa dilakukan
dengan sangat baik. Tetapi kalau disampaikan untuk bisa membayar satu apresiasi buat Pandita secara rutin, kelihatannya kenapa kok masih mengalami kesulitan. Kita masih tolong supaya kita melihat itu, kita jangan masih berputar kepada sarana fisik. Ya, sarana fisik, prasarana. Itu saya tekankan bukan itu tidak penting. Tetapi sudah disadarkan ataupun sudah disampaikan berulang-ulang bahwa SDM itu sekarang ini yang sangat penting. Bukan sarana fisik, sarana seperti itu lagi. Di dunia bisnis, dunia ekonomi juga sama. Kita lihat, mohon maaf saya sebut, Garuda yang punya aset demikian besar dan sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, kalah dengan, mohon maaf, Tokopedia atau Gojek yang hampir tidak memiliki aset yang banyak. Tapi mereka punya SDM yang luar biasa, database yang luar biasa. Nah, kita juga mesti memikirkan, kita kalau mencari dana untuk sarana prasarana itu masih cukup mudah. Saya banyak melihat hal seperti itu. Tetapi kalau kita meminta untuk katakanlah menyiapkan suatu anggaran untuk pandita profesional kita sehingga bisa melakukan tugas sehari-hari, itu masih memiliki kendala yang tidak mudah. Nah, makanya saya kesempatan ini, saya berharap juga para pimpinan-pimpinan MBI yang di daerah ini, saya mengingatkan kembali lagi supaya memikirkan hal ini. Karena kalau seorang pandita profesional, dia sudah bekerja secara maksimal, secara katakanlah sebagai seorang profesional, setiap hari di hari kerja dia bangun tidur, dia sudah memikirkan, saya akan melakukan pelayanan kemana, hari ini saya mau kemana, saya mau kemana supaya umat Buddha merasakan. Tapi kalau tidak, hanya seperti pandita tunggu panggilan, mohon maaf, untuk pernikahan, untuk di hari Minggu ceramah. Nah, ini masih, bukannya itu tidak bagus, itu sudah cukup baik. Tetapi belum bisa maksimal. Ingat loh, umat Buddha kalau di data statistik kita ini, kita sudah melihat ini, kita kadang-kadang sangat khawatir. Kita bukan mengalami peningkatan, tetapi secara statistik mengalami penurunan. Bahkan 1 atau 1, sekian persen setiap tahun turun kan. Ya. Nah, kalau kita nggak bekerja ekstra lebih keras lagi, ya jangan salahkan siapa-siapa, nanti 10, 20 tahun, 30 tahun di Indonesia umat Buddhanya ya benar-benar sudah hilang dari peredaran. Maka tanggung jawab kita ini, terutama kita sebagai pimpinan di majelis ini, harus memperhatikan ini dengan sangat baik. Ya, kita ini masih banyak, kita keliling lah, banyak sekali pimpinan kita ini bekerja ataupun mengemban tugas supaya pimpinan ini masih katakanlah belum maksimal. Memang kita ngerti ini kerja sosial, kita mau menjabat kita udah terima kasih 1000 kali. Tetapi kalau itu kemudian tidak digunakan untuk bisa menggerakkan organisasi dengan baik, ya ini sangat harus kita katakan menyedihkan. Ini potret yang harus kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan podcast hari ini saya pikir ini sangat baik supaya sebagai review kita ini, renungan kita ini, bahwa tanggung jawab perkembangan agama Buddha di Indonesia ini, MBI ini memiliki peranan yang sangat penting. MBI ini merupakan majelis agama Buddha yang tertua di Indonesia. Ini nggak akan bisa dipungkiri. Majelis apapun yang agama Indonesia tidak akan bisa memungkiri bahwa agama Buddha MBI ini adalah yang tertua. Masa mengenai besar tidaknya ini ya harus berdasarkan data. Tapi kami juga bisa menyampaikan bahwa MBI ini kalau bisa kita katakan memiliki jaringan yang bisa juga terbesar di Indonesia. Minimal top 3. Kita ada di 27 provinsi, 147 pengurus cabang kota. Nah, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Itu luar biasa sekali. Mungkin kalau Kresno punya kesempatan, nanti kalau punya lebih banyak waktu lagi, bisa berkeliling. Diajak keliling. Nah, betul. Ini harus langsung merasakan sendiri. Kalau kita hanya di Jakarta, kita mendengarkan ini, feelingnya berbeda. Yeah. Kalau kita ada turun ke daerah, kita ikutin bagaimana mereka ini, itu betul-betul tantangan di lapangan itu luar biasa berat, sangat tidak mudah. Ya, nah kalau terkait yang tadi supaya ada visualisasi, nah, mungkin Romo Henry yang bisa gambarkan beberapa contoh
pandita, sepak terjangnya, mungkin kalau bisa nama atau wilayah, apa yang mereka lakukan, kenapa kita perlu concern dengan mereka? Bisa ada gambaran nggak? Siapa saja? 1-3 nama mungkin dengan sepak terjang mereka. Oh, kalau itu sih kalau mau sebut nama banyak sekali ya. Jangan 3 aja, makanya saya milih jangan banyak. Jangan 1241 jangan. Iya. Kelamaan kita habis podcastnya bikin kita punya para pandita-pandita yang ada di seperti di Lombok misalkan. Ya, di posisi apa yang 3T itu ya, terluar tertinggal atau apa gitu-gitulah ya. Ada beberapa pandita-pandita kita yang di sana. Dan ini kan kita juga ada membuat beberapa video-video klip ya, yang sudah kita tayangkan itu ya, yang kalau teman-teman yang di Budayana TV pastinya pernah nonton lah ya. Jadi ada beberapa pandita yang dari kita ini dari Lampung, dari Palembang, kemudian ada yang dari Lombok, gitu ya, ada yang dari Kepri, itu betul-betul di daerah-daerah pelosok-pelosok gitu, daerah-daerah pelosok, ya apa yang memang pengabdiannya itu luar biasa, itu yang kemudian kita angkat gitu ya, untuk kita jadikan semacam profil para pandita kita. Sulit untuk menyebutkan nama ya, banyak sekali yang bisa kita itu. Jadi kalau yang tertarik ini bisa melihat yang di Budayana TV ya. Iya betul, yang sudah ditayangkan itu ya. Setiap minggu kita mencoba untuk menayangkan satu profil yang berganti-gantian, yang berbeda-beda ya. Ini kita sudah tayangkan keempat, nah nanti mungkin Senin ada lagi yang kelima gitu. Jadi kita semua ada yang dari Jawa Tengah juga, nanti ada yang dari tempat lain lagi. Ya, karena supaya yang menonton kita ini mendapat gambaran bahwa pandita itu terkadang bukan hanya karena ingin ada dengan baju putih yang rapi. Oh iya. Kadang dipanggil Pak Dokter atau Bu Dokter, bajunya mirip dokter. Keliru gitu ya. Terus punya selendang, dan semua umat ketika bertemu harus beranjali, bukan seperti itu kan yang. Tapi ya ini menarik kalau urusan yang putih-putih ini ya dengan PDH ini kan, karena memang kita menyadari bahwa di Budayana itu kita kan upasaka. Nah itu bedanya kenapa kita putih. Kalau majelis-majelis lain kan ada yang warna-warni ya, warna PDH-nya ya, warna jubahnya itu. Kalau kita enggak, kita putih karena kita menunjukkan bahwa kita ini upasaka. Panditanya itu adalah di warna selendangnya itu dan atribut-atribut pinnya gitu ya. Ya, karena saya teringat sekelumit pembukaan di Ananta Pindika Sutta. Di situ disebutkan, hai perumah tangga yang berbaju putih. Ya. Ya ini artinya kita pengikut Ananta Pindika. Ya karena berbaju putih yang disebutkan. Iya. Ini yang menarik. Jadi supaya juga mengingatkan pandita itu bukan hanya mau diundang ke tempat yang ber-AC ya. Karena banyak contoh justru yang di daerah pelosok malah kan. Iya. Dan untuk hal tersebut bahwa kemudian di tahun ini, mungkin di tahun periode yang lalu pernah ada juga ya, ada tanda kasih kepada pandita. Para pandita. Nah ini kira-kira seperti apa bentuknya dan kenapa harus ada? Tapi mungkin sedikit tadi udah disinggung ya, punish and reward. Nah, tapi boleh ada gambaran sekali lagi. Iya, jadi kebetulan kita bukan kebetulan sih, kita program sebetulnya, kita buat program itu. Dulu 2 tahun yang lalu kita pernah lakukan, tapi tidak pakai tanda kasih pandita lah seperti itu ya, lebih ke waktu itu seingat saya itu kita Imlek ya, perayaan itu ada kita galang dana dan ada juga donatur yang membantu sehingga terlaksana. Nah ini yang menjadi pemicu kita juga, kayaknya kita karena antusias dari para pandita itu luar biasa, tidak nyangka lah, mereka juga tidak pernah menyangka bahwa mereka mendapat, walaupun kecil nilainya ya, walaupun kita harus akui nilainya tidak terlalu besar, tapi mereka sangat menyambut dengan baik lah, ada kepedulian dari kita, dari pengurus MBI ini kepada para pandita ini yang mengabdi yang luar biasa ini ya. Sehingga kayaknya program ini kok baik kalau dilaksanakan lagi gitu. Tapi mungkin momennya masukan-masukan dari daerah juga bilang kok jangan momen Imlek dong gitu ya. Kenapa tidak menggunakan momen Waisaka atau Asadaka? Nah kita melihatnya momen ini kita mau pakai di Asadanya dan bertepatan dengan ulang tahun MBI juga. Ulang tahun MBI. Jadi ini kan kalau ulang tahun yang ke-68 ya. Jadi kita luncurkan program ini, namanya tanda kasih
pandita. Jadi kita memberikan sedikit lah ya. Kembali lagi nilainya tidak besar. Kok nggak tidak banyak ya? Tidak. Oh ya, tidak banyak ya. Jangan pakai yang negatif ya. Iya. Pakai yang positif ya. Iya. Betul. Tidak terlalu banyak, tidak banyak. Tapi lumayan lah seperti itu ya. Jadi yang penting itu adalah kita mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada para pandita ini bahwa mereka yang sudah bekerja luar biasa ini ada yang memperhatikan, ada yang peduli lah seperti itu. Terutama dari Kops ya, yang melihat memberikan apresiasi karena melihat sepak terjang mereka. Kenapa nilainya tidak terlalu besar? Karena pembaginya jadi banyak gitu kan. Karena 1241 itu ya dengan nilai yang kita berikan itu kita butuh dana yang lumayan. Gitu tapi kan. Kalau dana yang terkumpul melebihi dari yang diharapkan, tentunya bisa dapat lebih banyak lagi ya Pak. Pastinya. Nah, kita yang menonton ini harusnya berdana segera. Itu yang kita harapkan juga ya. Iya, sehingga apresiasi ini kan mungkin kita melihat bukan hanya kepada pandita yang dikenal, tetapi memang pandita yang terlibat di daerah seperti tadi. Mungkin saya tidak pernah atau jarang ke daerah, tidak tahu. Tapi sepak terjang mereka kan bahkan melebihi yang ada di kita kenal gitu. Nah ini kan yang menonton mungkin juga nggak kenal, tapi ingin berpartisipasi. Betul. Nah, mungkin saya bisa tambahkan ini Pak Hendri sama Saudara Krisno atau Pak Krisno. Sebenarnya ini sungguh menarik kalau kita bicara mengenai apresiasi untuk pandita kita ini. Pada masa saya masih ingat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu pada saat saya memimpin MBI itu di satu pertemuan para pandita di Jakarta ini ada satu yang menarik dan masuk di dalam alam bawah sadar saya. Itu adalah seorang pandita yang cukup senior ini menyampaikan suatu hal yang sangat membumi menurut saya, dan ini juga mungkin banyak ditanyakan oleh para pandita kita ini. Nah, pandita tersebut mengatakan, tolonglah Kops pandita kita ini ataupun Majelis Budaya Indonesia ini, jangan kemudian pandita kita ini yang diminta katakanlah bekerja mati-matian, kemudian winayanya dan tanda kutip pandita silanya dijaga dengan baik. Tolonglah jangan hanya dibayar dengan karma baik saja gitu. Nah, tetapi apa sih kontribusi dari Majelis Budaya Indonesia ini? Nah, pada saat itu ya saya menjawab dengan jujur karena memang kondisinya majelis kita ini ya masih dalam proses pembenahan ini. Saya mengatakan ini ya kami tidak bisa memberikan apa-apa pada saat itu. Tetapi alam bawah sadar saya itu mencatat bahwa ya kita harus melakukan sesuatu untuk bisa memberikan apresiasi terhadap para pandita ini. Kalau tadi Romo Hadi mengatakan yang diberikan itu tidak banyak, tapi buat majelis itu banyak sekali karena tadi faktor pengalinya ini gede. Ya kan, contoh misalnya nggak usah jauh, misalnya apresiasi buat seorang pandita dalam jumlah barang sama barang dengan mungkin materi ya, uang ya. 500.000 aja buat mungkin kondisi sekarang ini ya, tidak banyak bisa seperti itu. Tapi kalikan 1.000 orang aja udah 500 juta, setengah miliar, setengah M. Nah inilah yang menjadi katakanlah pertimbangan kami dalam mau memberikan apresiasi itu. Makanya seperti yang tadi Saudara Krisno sampaikan, pendengar podcast kita ini yang mendengar ini dan kita ada program seperti ini, tentunya ini satu ladang yang sangat baik, berdana kepada ladang yang tepat, yaitu orang bijaksana. Dan kalau dianggap pandita sebagai orang yang bijaksana, sebenarnya ladang yang sangat baik sekali. Bahkan saya ingin katakan di sini ini, jangan peluang ini diambil 1-2 orang saja. Contoh misalnya bosnya Pak Krisno tahu kesempatan ini, diambil aja semua, diborong. Karma baiknya luar biasa sekali kan. Nah justru mesti saya bilang, kalau orang masih melihat menyumbang membangun wihara itu suatu hal yang sangat baik gitu kan, saya ingin katakan ya menyumbang terhadap Kops pandita kita ini satu ladang yang sangat baik.
Tetapi ya karena memang orang-orang masih terpaku dengan pola pikir seperti dulu, bangun wihara, tiamteng segala macam ini yang dianggap sangat bermanfaat gitu kan. Saya ingin tekankan di sini ini ya justru menyumbang atau memberikan apresiasi terhadap pandita ini luar biasa sekali karma baiknya. Dan kalau itu tidak mau digunakan ya sayang sekali sih. Nah makanya saya katakan sejak saat itu orang tersebut mengatakan ini ya kita 2 tahun yang lalu coba memulai memberikan kata apresiasi ataupun memberikan satu bingkisan di hari Imlek dan ternyata ini cukup baik dan ada satu donatur ya, makanya saya bilang donatur tersebut salah satu donatur utama dari seorang biku senior kita dan dia mengambil porsi hampir 50%. Dan itu kalau orang yang jeli, orang yang bagus tahu karma menanam di ladang yang tepat. Nah ini kesempatan diambil sama donatur tersebut. Nah kali ini kita membuka lagi, membuka dana yang tidak sedikit. Harapan kita ini semua simpatisan Budayana ataupun simpatisan di luar ini jangan hilang kesempatan yang baik sekali ini karena berdana di ladang yang tepat kan. Nah sering saya sampaikan ini sangat baik sekali, makanya kita melakukan apresiasi terhadap itu dan saya sudah minta kepada Romo Henry supaya segera SOP-nya ini segera dibuatkan karena kita pembagian apresiasi ini tanda kasih ini bukan hanya di satu tempat tetapi ada di 127 pengurus cabang, ada sekitar di 500 sampai 600 wihara. Nah ini perlu mekanisme yang baik dan cepat gitu. Kalau tidak dan program seperti ini kemudian diulur-ulur sampai 2-3 bulan, nah saya bilang ini nggak tepat. Lewat momennya. Ya lewat momennya karena pandita ini informasi sudah tersebar ini mereka menantikan apresiasi, tanda penghargaan ataupun tanda kasih buat mereka. Ini bagaimana? Nah, dan juga kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada semua para pandita, ya, apresiasi seperti ini mohon jangan dilihat kembali lagi dari sisi nilainya, tetapi kesungguhan hati kami dari Majelis Budaya Indonesia untuk memperhatikan Romo Pandita, Ibu Pandita se-Indonesia ini. Ada ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian dalam melayani. Ya, pelayanan ini sungguhlah luar biasa. Karma baik ini adalah hukum alam yang tentunya siapa yang menanam akan mendapatkannya ini. Tapi secara Korps Pandita atau secara organisasi kami dari Majelis Budaya Indonesia berusaha semaksimal mungkin supaya bisa memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena pertanyaan seperti yang tadi sampaikan ini, apa sih kontribusi dari majelis terhadap pandita kita ini? Nah, kami ingin mencoba melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan program seperti ini bisa dilakukan terus-menerus baik pada saat nanti saya tidak menjabat atau menjabat lagi itu kita tidak tahu, tetapi program seperti ini harus menjadi satu program yang menjadi berkelanjutan dan itu tanggung jawab memang tidak mudah. Tetapi saya sangat yakin karena sudah terbukti membangun wihara satu daerah 2 miliar, 3 miliar, bahkan di satu daerah yang memang mayoritas Buddhisnya cukup banyak, membeli tanah seharga 60 M, kemudian untuk membangun sampai 100 M itu bisa dilakukan. Kenapa mencari apresiasi untuk pandita kita yang ujung tombak di depan itu? Kita ini tidak mau betul-betul mensuarakan ini. Ini satu kesalahan besar Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya juga sangat antusias menyampaikan di sini? Karena ini akan didengar oleh seluruh penonton yang ada ini. Kita ini harus menjadi agent of change. Artinya kita ini harus sebagai marketing. Karena ini satu hal yang sangat baik sekali. Nah, kalau kita memiliki terhadap budaya kita ini, pandita ini harus menjadi ujung tombak kita ini. Kalau kita sendiri tidak mau memperhatikan pandita kita, ya jangan salahkan pandita kita juga. Disuruh minta pelayanan, saya kan kerja sosial, Romo. Ya, kan? Waktu saya cuma segini aja. Ya, lu nggak bisa apa-apain.
Tapi kalau kita bisa sentuh hati pandita kita dengan baik, dengan dukungan dari seluruh umat Buddha kita ini, ya saya pikir sih kalau pandita itu kemudian beralasan seperti itu, tidaklah pantas dia kemudian menjadi seorang pandita. Harusnya dia ini tahu, makanya ya kita menjalankan organisasi ini harus bijaksana dan juga pintar. Kalau tidak, kita akan sulit menggerakkan organisasi kita yang cukup banyak permasalahan di dalam ini. Pandita adalah ujung tombak kita dan adalah kumpulan dari orang-orang bijaksana ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, ini kalau kita suatu seperti kita bisnis saja lah, kita tahu bahwa bagaimana menggerakkan satu bisnis itu dengan baik. Banyak sekali lini ini harus kita perhatikan. Nah, waktu kita terbatas, SDM kita juga terbatas. Mana yang kita pilih? Sama seperti juga menggerakkan Budayana ini dengan banyak lembaga dan segala macam ini. Makanya pada waktu saya kata sambutan di pemilih, waktu saya terpilih ini, saya sudah bilang, Korps Pandita ini ada harga mati kita. Kita mau maju, ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau kita nggak bisa menggerakkan pandita kita ini, udahlah, kita nggak akan kemana-mana. Nah, kalau pandita ini bisa dikenal seperti kita lihat, saya sangat senang sekali pada kesempatan saya sampaikan nih, UAP kita ini demikian banyak antusias. Artinya apa? Artinya banyak orang melihat bahwa memang menjadi seorang pandita adalah satu hal yang sangat baik dan mereka mau bekerja untuk itu. Nah, kalau dengan ini, buat saya secara pribadi atau mungkin dengan Romo Hakim, ini adalah suplemen yang sangat bagus sekali. Karena ini juga manusia biasa. Kalau ke daerah kita lihat semua pada 4L ya, letih, lesu, lemah, apa segala macam ini, kita juga, iya, kita juga kehilangan semangat. Tapi kalau kita datang ke daerah pada saat misalnya ada seperti terakhir di Jawa Barat, ini kita melihat antusiasnya begitu besar, ngikuti program dari pagi hingga malam tanpa harus merasa lelah ini. Kita ini seperti cas baterai lah. Nah, kita juga akan tambah semangat. Itu yang mungkin Romo Hakim bisa tambahkan juga, silakan. Ya, karena kalau saya lihat di salah satu WAG ada satu pandita di Jawa Barat yang setiap minggu itu mungkin bisa 3-4 kali ya ke wihara-wihara yang ada di Jawa Barat. Iya, betul. Ya, itu jadi tercas juga gitu. Wah, dia bisa, kenapa saya enggak, betul, gitu ya. Betul. Itu saya tidak tahu baterainya pakai litium atau pakai kadmium. Iya. Ya, itu termasuk salah satu yang juga tadi disampaikan bahwa di beberapa daerah yang Jawa Barat itu, khususnya di PC ya, di PC mereka cukup punya kekuatan untuk bisa bergerak bergerak, dan itu pandita profesional. Pandita profesional. Jadi itu salah satu keuntungannya tadi disampaikan juga bahwa kalau kita memiliki pandita profesional, karena betul-betul pelayanannya luar biasa dan kita harus betul-betul ancuri jempol ya. Kalau untuk saya harus sebut nama aja ya, Romo Hasan ini, Romo Asyang yang di Karawang ini luar biasa memang. Bahkan satu minggu bisa 5 kali itu. Oh iya, hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari selalu ada. Kalau tidak pelayanan dalam bentuk Dharma Duta, sharing Dharma, pelayanan ke lapas lah, pelayanan kematian lah, perkawinan, semua. Hampir setiap hari itu selalu ada. Bahkan satu hari itu bisa 2-3 kali pelayanan di tempat-tempat itu. Itu yang luar biasa, dan beliau ini masih sangat muda, energik gitu ya. Dan bagusnya dia tidak sendiri. Hasan ini juga mengajak beberapa pandita-pandita yang ada di Karawang Jawa Barat juga untuk juga bareng-bareng gitu ya. Jadi yang ada satu kerjasama yang baik lah dari yang muda dengan yang lebih senior untuk bisa sama-sama dalam pelayanan seperti itu. Ya, ini kan satu contoh nyata ya bahwa memang kenapa dari MBI bisa ada program tanda kasih ya, karena memang apa yang mereka lakukan itu mendatangkan hasil yang baik. Betul. Bukan untuk organisasi tetapi untuk umat Buddha. Betul. Ya, karena kalau tanpa mereka umat Buddha tidak terlayani. Betul. Dengan minimnya jumlah sangga, kemudian sangga perlu berlatih. Ya. Kan sebetulnya kita ngegerecokin, istilahnya ngegerecokin sangga ya. Kalau sangga dipanggil, Bante ada yang meninggal, Bante mau menikah, Bante saya punya rumah. Betul. Bante saya punya tanah atau di Hong Sui-nya. Gitu. Nah, itu lagi. Kalau seperti masih banyak. Masih banyak. Ya, tapi balik ke pandita. Tadi mungkin Romo Amin sudah menjabarkan banyak
harapan-harapan supaya Pandita ini memang melayani dengan sepenuh hati. Apa yang sesungguhnya Pandita ini sudah yang lakukan sekarang ini sebetulnya sudah memenuhi harapan belum dari mungkin banyaknya kemauan umat nih, atau masih ada yang kurang? Kalau dibilang untuk memenuhi semua keinginan pastinya tidak akan bisa ya. Tapi minimal untuk bisa mendekati lah, minimal untuk tadi disampaikan bahwa melakukan pelayanan sepenuh hati seperti itu ya. Di banyak tempat kita melihat yang kita keliling-keliling daerah, kita melihat bahwa memang pelayanan ini luar biasa. Ya, yang dekat-dekat aja kita lihat yang di Jakarta aja itu hampir semua pelayanan urusan duka, pemberkatan, hampir semua terlayani. Ya, 1-2 mungkin yang kalau umatnya sendiri yang memang request tertentu, pinginnya lebih diperhatikan, ada anggota sanghanya atau segala macam, itu mungkin permintaan khusus lah ya. Tapi kalau selama umatnya itu maksudnya umat Buddha kita ini tidak punya permintaan yang khusus seperti itu, hampir semuanya bisa kita layani dengan baik seperti itu ya. Ya, karena yang perlu diinformasikan juga bahkan seorang pandita diperlukan ketika pengukuhan jabatan. Iya, sumpah jabatan juga. Ya kan kalau tadi kan lahir, nikah, sakit, meninggal, pengukuhan jabatan juga diperlukan. Kalau di teman-teman kita di daerah Jawa, Lampung itu ya, karena mungkin tradisi juga ya. Bahkan untuk memulai bercocok tanam tuh mereka pakai doa, dan itu pelayanan doa itu dipimpin oleh pandita juga. Ya, kan kalau di sini pasang batu pertama ya. Juga perlu ya. Gitu-gitu. Rumah baru kan. Ada yang pas mau mulai bangun, tapi rata-rata biasanya selesai sih. Setelah selesai mereka minta blessing pemberkatan rumah gitu ya. Ya, bahkan saya sampai di WA oleh kawan saya di Amerika ketika dia mau bangun rumah. Bertanya harus baca parita apa. Ya menarik ya, karena kita juga plural dengan berbagai macam suku, ras ya, tradisi. Dan ini tentunya ekspektasi pandita terkadang kan juga melebihi kan. Perbedaan ras di Indonesia juga cukup banyak sekali. Kadang umat Buddha kita kan kebanyakan orang, dulu kita pernah membahas juga di salah satu podcast ini bahwa bukan hanya yang keturunan Chinese kan, tapi di daerah justru malah non-Chinese yang banyak juga. Betul. Kemarin ada sempat disinggung dari Batak Karo. Nah, ini juga banyak kan, dan mereka punya satu bentuk tradisi sendiri. Kemudian ada juga dari suku Tamil. Ya, yang di Jakarta juga ada kan, dengan cara tradisi yang berbeda. Dan di sini pandita juga harus bisa mengcover itu semua juga. Ya, menarik sekali. Yang Lombok kan ada Sasak, gitu kan? Nah, iya. Ya, saya juga tertarik ketika melihat satu cuplikan di Budayana TV dalam satu reelsnya yang pandita yang berprofesi sebagai petani. Iya. Ya. Oh, itu banyak. Ya, itu yang dari Lombok itu yang saya ingat itu. Ya, kemudian ada seorang ibu pandita yang dari Palembang. Guru. Ya, dengan usia yang sedemikian sepuh menurut saya ya. Meninggalkan dunia hitam lebih lama mungkin dari Bung Henry ya. Ya, itu senior saya malah. Oh, senior saya ya. Saya kan juga Ibu Pandita siapa? Ibu Pandita Ingsui kalau kita sebutnya panggilnya. Ya, senior sekali memang. Ya, dengan kesederhanaan beliau, ya itu yang mungkin beberapa di antara umat Buddha belum tahu. Tapi dengan diangkatnya profil beliau, ini yang perlu kita dukung. Itu kan 69 kan, 69 sudah jadi pandita. Saya 71 baru lahir, jadi sebelum saya lahir dia sudah pandita itu. Wow. Ya, itu hanya baru di beberapa kan ya, yang baru kita bisa angkat ya. Kira-kira mau mengangkat berapa profil lagi? Program kita ini kan kita batasi sampai ke akhir Juni ya. Akhir Juni karena kita kan. Ini yang mendengarkan masih perlu tahu ya. Kesempatan ini seperti Romo Amin nih kita bukanya sampai bulan Juni ya. Iya, di 24, 20 ya, di akhir Juni lah. Karena di Juli itu kan kita tanggal 4 Juli itu kan kita ulang tahun MBI-nya. Gitu ya. Jadi momen dari satu bulan Juli itu kita akan pakai untuk perayaan ulang tahun sekaligus pemberian penghargaan ini, tanda kasih ini kepada para pandita itu.
yang tentunya mungkin tidak bisa kita Bukan serempak ya? kita serempakkan di satu hari ya. Kalau itu kan mungkin agak kesulitan di beberapa daerah. Jadi kita kasih kelonggaran juga di 1 bulan itu untuk silakan menjadwalkan seperti perayaannya kapan dan pemberian tanda kasih itu. Ya, jadi pada saat peringatan Harla MBI itu adalah momen yang tepat untuk memberikan tanda kasih kepada pandita di masing-masing di PC ya. Di masing-masing PC, saya tergantung ya. Kadang-kadang kan ada provinsi yang juga bisa lah dia sekaligus semuanya digabung jadi satu. Ya. Tapi ada yang provinsi yang sangat besar sekali yang nggak memungkinkan kalau untuk semuanya digabung di provinsi seperti itu, harus di PC-PC seperti itu. Tapi juga kita juga mungkin tadi diingatkan juga bukan besar kecilnya secara materi ini, tapi apresiasi dan kesempatan umat Buddha untuk dapat mendukung. Mungkin kalau mendukung keseharian sudah, tapi ini momennya khusus justru ya. Hari lahirnya MBI dan ini kepada 1241 dengan beberapa profil 69 tahun 1969 sudah sebagai seorang pandita. 54 tahun yang lalu. Iya. 50. Wow. Kadang-kadang kan kalau kita ingat zaman dulu itu kan kita nggak, ya itu ya kita cerita lagi tadi kan disampaikan belum ada sistem ya. Jadi kadang-kadang kan itu tergantung kejelian dari mata batinnya, batin asin gitu-gitu kan para guru-guru kita yang dulu. Oh ini bagus nih. Dikasih pelajaran sebentar, ikut vipassana seminggu 2 minggu, jadi bagus langsung. Ya, dan ini terbukti ya dengan pelayanan beliau. Ya. Saya waktu menonton reels tersebut cukup merinding. Iya ya, makanya kita coba angkat yang seperti itu ya. Bahwa ternyata banyak loh kita punya pandita di beberapa tempat ini, banyak. Ada juga pandita yang di ujung-ujung itu nanti coba kita ini ya. Mudah-mudahan ada videonya di next ya. Boleh. Makanya secara korps ataupun institusi kita ini ya kita bertanggung jawab itu untuk mengangkat ataupun memberitahukan informasi mereka kepada kayak lamai atau umat Buddha kita ini, karena mohon maaf bukannya kita bagaimana, memang selama ini kan kita banyak katakanlah menampilkan profil-profil seorang anggota sangga ataupun dari sangga ini, tetapi yang sering kita lupakan itu adalah sepak terjang dari para pandita kita, di mana ini mereka ini sebenarnya yang paling melayani terhadap umat yang katakanlah di ujung-ujung daerah tertentu ini. Sebelum kita jalan, sebelum saya turun ke lapangan ini, kita tidak bisa mendapatkan complete view-nya ya, gambaran jelasnya. Tetapi setelah kita ke daerah, kita tahu. Dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian ini bahwa melakukan sesuatu yang rutinitas yang dari itu ke itu ini konsisten selama tadi sampai 54 tahun, 50 tahun ini, itu sangat tidak mudah sekali. Makanya kembali saya katakan ini, kalau kita ini tahu berdana di ladang yang tepat, yang bagus, ini ladang yang sangat bagus sekali. Nah, di samping itu juga saya juga yakin sebagian di antara Pak Pandita ini adalah pandita-pandita secara materi itu pun sudah berkecukupan. Tetapi kalau ada apresiasi seperti ini, contohnya saya sendirilah ya. Sendiri kan seorang pandita juga. Dapat juga ya? Pasti dapat kan? Karena terdaftar dari 1200. Sebagai itu. Nah, tetapi penghargaan terhadap sebagai seorang pandita ini yang menurut saya ini lihat dari sisi positifnya ini luar biasa sekali. Karena tidak kita bandingkan itu bahwa oh ini pandita yang berkecupan tidak dikasih, pandita yang kekurangan kita kasih double atau kali 3, tidak seperti itu, tapi kita sama ratakan. Nah inilah yang memang menjadi tantangan buat kita sebagai institusi ataupun organisasi ini. Bagaimana kita harus menerapkan aturan yang berlaku untuk secara baku ini. Nah saya yakin kalau orang yang menghargai bagaimana peranan seorang pandita, kecuali mohon maaf saya katakan pandita tersebut tidak melakukan apa-apa, dia kan mendapatkan ini ya nilainya. Tapi fungsinya tidak berjalan. Ya, nah saya ingatkan kembali di sini ini, makanya saya juga ingin menyampaikan apresiasi sekaligus
kritikan ataupun sebagai satu sindiran halus lah buat para pandita kita yang sudah terdaftar tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya mohon supaya bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau sanggupnya sebagai seorang Dhamma Duta, lakukan. Dan saya ingin kritikin, karena kesempatan ini saya tidak hanya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi saya ingin menyampaikan suatu kondisi yang ada. Contoh, kita punya apps Budayana. Ya. Kita ini tiap minggu berkomitmen untuk menerbitkan artikel Dharma. Nah, ini ada saksi hidupnya. Bagaimana supaya bisa konsisten dalam menjaga seorang apps itu bisa bertahan dan sekali berkembang. Salah satu yang utama adalah bisa konsisten. Bukan dari segi bagusnya, fiturnya apa segala macam ini, tapi bagaimana kita konsistensi. Nah, saya perhatikan artikel Dhamma ini cukup konsisten ya. Nah, ini kita perhatikan. Tidak semua pandita kita ini atau banyak dari pandita kita ini, mohon maaf, malas untuk menulis. Malas untuk berkontribusi. Nah, saya ingatkan supaya, karena saya bertanggung jawab. Orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah saya, karena kalau saya tidak bisa meyakinkan bahwa Korps Pandita ini bisa jalan, ya saya pikir akan menjadi sulit sekali. Nah, contoh yang paling sederhana ini, oke, saya tidak banyak bisa berkontribusi, saya nggak punya waktu untuk keliling jadi pandita pemberkatan, saya juga nggak bisa ini, cobalah menulis artikel ini, karena artikel ini yang menurut saya paling fondasi yang paling dasar lah sebenarnya. Apalagi kalau mungkin di seperti petani, buruh, mungkin secara pendidikan dia ini kurang, ya kita bisa maklumin lah. Tapi contoh misalnya pandita yang ada di DKI Jakarta, ada berapa? 100. Nah, ini saya terus terang juga menggunakan kesempatan ini mengkritisi. Ini kebetulan medianya MBI DKI Jakarta juga. Iya, Nah, sekarang saya ingin tanya, saya ingin cek juga artikel Dharma yang ditulis oleh Pandita MBDKI itu ada berapa? Kita bicara fakta kan bisa ditelusuri dari sekarang ini mungkin ada muncul sekitar 30-40 artikel. Ya. Berapa kontribusi dari Pandita MBDKI kecuali dari Romo Akyong, saya sendiri, atau mungkin Romo Kresno ada nulis nggak? Yang lain-lain bagaimana? Nah, Ya. saya gunakan kesempatan ini juga ingin mengajak, ya mengkritisi lah sindiran halus buat para pandita kita ini, supaya tahu pada saat kita didiksa, pada saat kita diangkat, tidak ujuk-ujuk dalam suatu malam. Kalau pada saat itu memang ada diajak untuk menjadi pandita ini. Ya, kalau ada terjadi pada saat itu yang memang cara seleksinya bagaimana segala macam ini, ya saya pikir suatu yang sudah terlanjur harus kita perbaiki. Apakah pandita-pandita tersebut itu kemudian tidak mampu atau tidak mampu, mengatakan saya tidak ingin jadi pandita lagi. Saya pikir sih ya Kyong, yang kita harus jujur apa adanya ini. Ya kita harus menanyakan, kalau memang saya sudah tidak ingin jadi pandita Budayana dan ingin menyampaikan, ya saya pikir sih harus kita jadi manusia ini harus bisa bertanggung jawab. Tetapi kalau saya masih sebagai seorang pandita Budayana yang tercatat di dalam Majelis Budaya Indonesia ini, ya kita harus konsekuen. Kelihatannya memang saya mohon maaf ini ya suka to the point, baik itu baik, kurang begitu kurang. Ini saya ingin sampaikan karena dari segi kuantitas ini ya kita juga harus sampaikan. Semakin banyak pandita kita tercatat, tanggung jawab kita secara organisasi juga semakin besar, ya kan? Nah, jangan kemudian itu memberatkan dari organisasi. Ya. Maka ini penting sekali saya ingatin kembali lagi. Para pandita-pandita kita tercatat, kecuali memang sudah sepuh, sudah secara alami yaitu fisik terbatas ini ya kita nggak kita hargai, kita tempatkan. Tapi kalau masih bisa berkarya, masih muda, masih tercatat kemudian tidak melakukan apa-apa, kita mesti malu sama Romo Hasan yang ada di Kerawang, karena saya kenal beliau sangat baik itu. Kita malu sama dia yang secara ekonomi juga tidak bagaimana, enggak sampai wah begitu itu. Tapi dia tuh betul-betul berjuang. Kalau kita punya Hasan-Hasan yang lain di daerah ini, maka kita bisa mengatakan agama Buddha bukan hanya di MBI atau di Budayana, tapi agama Buddha di Indonesia itu luar biasa. Kita lihat perkembangan Buddhisme belakangan ini sebenarnya bisa menjual.
Contoh terakhir yang paling sekarang jadi viral ini, bagaimana ada tudung gitu kan. Bandai-bandai yang jumlahnya itu jalan itu. Dari kudu tangga. Nah, itu sebenarnya marketing yang sangat bagus buat turisme sendiri itu. Momen seperti ini harus kita gunakan kan, nah, untuk memperkenalkan ajaran budaya yang luar biasa sekali. Ya itu harus kita pinter untuk bisa mengelola. Dunia ini adalah dunia yang tanda kutip ini cukup kejam gitu. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita akan tereliminir secara alamiah. Kalau kita nggak bekerja keras, pandita kita nggak bekerja keras, hanya mau enak-enak saja, dihormati aja, ya menurut saya kita harus pada saat satu titik ini kita mengatakan ya tidak bisa seperti itu. Ya. Baik, terima kasih masukannya dan pesannya, pesan yang harus didengar oleh para pandita dan UAP juga ya, karena UAP akan jadi pandita. Betul. Dan supaya jelas tanggung jawab, karena ketika mereka menerima gelar fungsional tadi kan, bukan untuk dihormati, tapi bagaimana untuk dapat memberikan pelayanan dengan berbagai media. Ya, salah satunya menulis artikel. Jadi kan nggak harus ceramah atau pelayanan kan, tapi menulis artikel juga termasuk pelayanan ya, fungsional. Baik, terima kasih Romo Amin, Romo Hendri Gunawan. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga program Tanda Kasih ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, dan yang mendengarkan juga ini adalah peluang. Salah satu peluang yang cukup baik, bukan hanya dana kepada sangga, tapi dana kepada komunitas pembantu sangga. Ya. Ya, karena sangga juga akan kesulitan tanpa adanya pandita. Dan mereka justru adalah yang paling bersentuhan dengan umat berumah tangga. Karena pandita adalah juga perumah tangga. Ya. Terima kasih kesempatannya, semangat pagi. Sama-sama. Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih.